hasrat untuk mempunyai kulit putih. Ya, saya rasa ini karena ini yang membuat banyak masalah ya. Pertama kita lihat dulu film ya. Jadi ini laporan dari Undercover Asia ya. Nah, ini ditunjukkan, Anda lihat di sini, gadis ini kulitnya persis orang Indonesia ya. Jadi di Filipina itu kulitnya persis orang Indonesia. Ada yang coklat sawo matang, ada yang putih campur ya. Jadi ini dikatakan saat dia berusia 20 tahun, dia sudah bermimpi untuk punya kulit yang lebih putih. Karena dia ingin putih, dia itu berusaha untuk memakai produk pemutih kulit ya. Nah, cari di online banyak sekali ya. Dia merasa kalau kulit putih itu lebih yakin, lebih percaya diri, sehingga lebih bisa tampil di depan banyak orang ya. Nah, ini ditunjukkan di supermarket Filipina ya, itu produk kecantikan itu banyak sekali ya. Ini ada yang pemutih lebih kencang ya. Terus ini malah mereka itu senang kalau ada warna pink-pink itu ya. Nah ini dokter mungkin asosiasi spesialis kulit di sana, dia mengatakan bahwa dana untuk pemutihan kulit itu sangat besar ya. Main ini krim pemutih katanya ya, langsung memutihkan secara instan. Kemudian ini toner pemutih, pembersih, cleanser ya, pemutih juga. Jadi tonernya pemutih, pembersihnya juga pemutih yang bisa mengupas kulit ya. Terus ini krim pengupas lagi ya. Jadi setelah dibersihkan pakai 5 krim pengupas, habis itu rejuvenating whitening ya, pakai setiap malam. Nah, ini kondisi kulitnya memang karena dia masih muda ya, 27. Nah, ini 30% uang gajinya itu habis untuk kosmetik ya. Jadi ini pasar sebetulnya. Anda kalau bisa menjual kosmetik itu, orang itu rela ya 30% gaji untuk itu ya. Nah, Balai POM di Filipina itu sudah membuat surat pernyataan ini ya, peringatan kepada publik ya, bahwa penggunaan glutathione suntikan ya masuk ke dalam pembuluh darah sebagai pemutih kulit itu tidak disetujui ya. Nah, ini dikatakan bisa merusak sistem saraf, ginjal dan hati itu sendiri ya. 69 kasus yang dilaporkan ya. Nah, jadi dari Balai POM pemerintahan Filipina itu sudah mengatakan hati-hati, tidak boleh, itu bukan tujuannya sebagai pemutih kulit, itu salah. Nah, dampaknya bisa menyebabkan shock anafilaktik yang bisa menyebabkan kematian ya. Ini dialami oleh wanita yang setiap minggu diinfus selama 3 tahun. Akhirnya mengalami kerusakan ginjal. Ya. Jadi glutathione ini sebetulnya untuk meringankan terapi untuk kanker, kemoterapi kanker ya. Jadi itu produk yang legal untuk menolong orang yang terpaksa kemoterapi, tapi disalahgunakan untuk memutihkan kulit. Jadi artinya penyalahgunaan. Jadi tidak bisa dilarang ya, tapi orang pemakai sendiri yang harus tahu. Nah, ini masalahnya. Dokter spesialis kulit, dokter kulit di Filipina itu juga menganjurkan suntikan putih, walaupun mereka tahu ada peringatan dari Balai POM Filipina ya. Ini seorang perawat ya. Nah, ya Anda lihat infusnya digantung pakai gantungan hanger baju ya. Jadi dia melakukan infus putih ini, cairan glutathione plus vitamin C ini dilakukan di rumah, datang ke rumah ya. Tentunya untuk apa?
untuk mendapatkan uang. Ya, padahal dia tahu dia sebagai perawat yang punya lisensi daftar, dia tahu sebenarnya bahwa ini tidak boleh. Ya, jadi ini melanggar sebenarnya. Karena glutathione ini bukan untuk tujuan putih, kan ini orang sehat. Orang sehat diinfus glutathione dengan segala risikonya. Sehingga ini dijuluki gluton nurse, ya. Nah, ini pasiennya diwawancarai, oh bagus kok, aku enggak pernah baca terlalu banyak, tapi banyak temanku ngomong, bagus loh kamu kayak artis Korea. Terus ditanya, kamu kira ini aman enggak kamu disuntik, diinfus gini? Aku ya nggak tahu ya, tapi ini orang-orang profesional melakukan, ini kan suster perawatnya ini kan orang yang profesional, mereka melakukan kok, berarti ya nggak apa-apa. Itu jawabannya, ya. Jadi karena orang-orang yang punya pengetahuan tapi mereka tidak memberikan penjelasan yang benar, karena mereka ingin mendapatkan uang yang lebih banyak, ya. Nah, Anda lihat ini seperti ini, ya. Nah, akhirnya si perawat ini buka dia spa, ya, spa untuk infus pemutihan kulit plus manicure dan pedicure, ya. Jadi Anda lihat di sini dia melakukan, kebanyakan yang dilakukan ya infus itu, karena orang Filipina persis seperti orang Indonesia, kebanyakan kulitnya sawo matang, ya. Jadi mereka ingin jadi putih seperti orang-orang kulit putih Spanyol yang menjajah mereka dulu, ya. Ini tugas pemerintah yang untuk rahasia produk yang mengandung merkuri, ya. Jadi merkuri sebagai pemutih kulit itu sudah benda yang terlarang, tapi ini Anda lihat dijual banyak sekali, ya, di stan-stan ini, ya. Nah, ini harganya kan juga lebih murah, 10 kali lebih murah daripada infus, ya, dan hasilnya juga cepat, tapi juga lebih mematikan, karena merkuri itu kalau dihirup juga meracuni, ya, dan itu sangat bisa merusak ginjal. Nanti Anda akan lihat ini, ya, ini pasarnya. Nah, ini wawancara dari ini wartawan. Ini pemutih bagus, tokonya ngomong iya bagus ini, saya juga pakai. Terus tanya, loh kalau kita sudah putih mestinya berhenti ya? Oh enggak usah, pakai aja terus. Dan Anda kalau mau, Anda juga jualan ini, nanti dapat keuntungan 18%, ya. Terus ditanya, loh kalau mau jualan aku dapat barangnya dari mana? Oh ya dari sini. Nah ini, ya. Jadi disinilah orang itu diiming-iming uang untuk menjual barang yang terlarang, ya. Nah ini ya saya tunjukkan merkuri, terus bentuknya seperti ini dan dia berbentuk cair, ya. Jadi logam tapi bentuknya cair, jadi dia mudah menguap. Nah ini penggunaan yang benar itu di termometer. Nah ini adalah korban, ya. Jadi dia sekeluarga itu ketiaknya gelap, ya. Jadi dia untuk memutihkan ketiak dia beli krim-krim produk pemutih yang instan, ya. Nah dia pakai setiap pagi dan malam, ya, karena kan digunakan di ketiak, ya, pagi dan sebelum tidur, ya. Setelah 2,5 minggu terjadi rasa nyeri pada ketiaknya, terus kulitnya merah seperti terbakar matahari, sakit sekali, panas, ya, panas, sampai dikompres es itu pun
juga tidak mengurangi rasa sakitnya, rasa nyerinya ya. Akhirnya waktu dilihat di cermin ternyata ketiaknya jadi cacat ya. Jadi kerusakan ya, terus cacat. Nah, ini ya orang kalau kena merkuri itu seperti ini akibatnya ya. Nah, ini bahaya dari merkuri karena kan dipakai di wajah ya. Jadi terhirup juga, jadi ginjal rusak, sarafnya juga rusak, kemudian terjadi depresi, terjadi seperti orang yang keracunan logam merkuri ya. Jadi tidak ada obatnya, tidak bisa dibersihkan total kalau sudah dipakai lama ya. Jadi akibatnya yang lain, kulitnya mudah infeksi, mudah keluar jamur. Nah ini seperti ini terakhir ya, terjadi cacat. Sudah dibawa ke 2 spesialis kulit, dijawab tidak bisa dibuat normal, tidak bisa dikembalikan normal ya. Jadi itu namanya membuat orang cacat ya. Dia merasa dunia runtuh ya karena sudah terus dia juga ngomong, kok bisa ya produk ini dijual bebas di Filipina. Jadi sebetulnya kalau kita ingin kulit itu lebih terang ya, pakailah pelindung setiap pagi. Jadi kalau pakai sunscreen ini baik Almega atau Elegance untuk kulit sensitif ya, atau yang Prima ini yang warna ya, jadi warnanya oranye, jadi mirip seperti alas bedak. Ini akan membantu orang untuk memperoleh wajah yang lebih cerah ya, dengan cara yang aman karena bukan memutihkan kulit secara paksa ya. Deodoran yang dioleskan di ketiak itu bisa membuat ketiak jadi hitam. Nah, tujuan pakai deodoran kan supaya tidak bau badannya. Nah, supaya tidak usah pakai deodoran, anjurkan mandi pakai shower wash ya. Shower wash ini bisa menghilangkan bau badan, jadi tidak usah pakai deodoran roll on ya, sehingga ketiaknya tidak harus hitam. Terus lipatan paha, lipatan tangan, ketiak ya maksud saya, itu bisa lembut, bersih, aman ya. Bahkan untuk vagina juga aman ya. Nah, untuk mencerahkan tubuh bisa pakai body lotion Majesty ya, karena dia mengandung glycolic acid itu yang bisa meremajakan dan mencerahkan kulit ya. Jadi lipatan tangan, ketiak, lipatan paha yang gelap diberi body lotion ini bisa perlahan-lahan menjadi normal, cerah. Untuk merawat kulit tubuh yang kering, dehidrasi, kendur, bisa pakai clear body gel dengan vitamin E ya. Dan juga untuk orang yang sudah tua sering mengalami gatal-gatal, itu bisa diberi clear body gel dengan vitamin E. Keadaan basah, rambut itu mudah tercabut ya. Jadi saat menggosokkan sampo, saat membilas samponya, membilas rambut, kemudian saat mengeringkan itu kita tidak boleh mengacak-acak rambut ya. Jadi dihisap dengan handuk airnya ya. Jadi tidak boleh diacak-acak ya. Dan ini sudah terbukti ya, sampo kami, treatment sampo itu bisa mencegah kerontokan ya. Jadi ini kesaksian WA dari teman-teman saya. Kemudian ini hair tonic ginseng, anak saya juga pakai, saya juga pakai, suami kami sekeluarga pakai ya. Jadi terbukti bisa membuat rambut lebih gemuk ya.